Guys, dikatakan puluhan rampur rantis tiba di TNI Angkatan Darat di Indonesia. Ini pasti akan menambahkan lagi kekuatan TNI Angkatan Darat guys di Indonesia. Untuk kita mengetahui maklumat yang ingin disampaikan, jom layan video ini. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa Channel. Ini channel YouTube aku, channel Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa bersama dengan Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel yang biasa kita buat, di channel Endo Magazine, di mana video yang terpilih untuk kita react hari ini dikatakan di mana puluhan rampur rantis tiba di TNI Angkatan Darat di Indonesia. Guys, ini sudah semestinya akan menambahkan lagi kekuatan khususnya untuk TNI di Indonesia guys. Sebab kalau kita tengok setiap alusista yang baru masuk ke Indonesia, bertambahnya kekuatan ketenteraan khususnya di Indonesia. Tapi apa-apapun, jom kita layan dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction. Apa-apapun guys, jom layan. Okay guys, ini adalah channel Endo Magazine. Dikatakan rampur rantis tiba di TNI Angkatan Darat di Indonesia. Ini guys, apa tuh penampakan Fung F-35. Oh, ini adalah the next berita dah. Hey, hola Indomax Indo Magazine. Nah, berita yang cukup mantap Jos. Guys. Hari ini yang Apa, pertama datang dari puluhan kendaraan lapis baja baru yang didapatkan TNI Angkatan Darat. Tak main-main bos. Bahkan diantaranya pun ada jenis kendaraan tempur spesial baru buatan PT Pindad, yaitu Rampur Badak 6x6, bukan kaleng-kaleng. Kemudian berita hangat kedua datang dari bangkai jet tempur F-35 Inggris yang ternyata baru-baru ini telah beredar bocoran foto aslinya saat diangkat keluar dari dasar laut Mediterania. Cukup mencengangkan bos. Dan selanjutnya berita ketiga yang cukup hot alias panas datang dari Ukraina, di mana baru-baru ini senjata-senjata tempur mematikan bantuan dari Amerika pun telah tiba di negara Ukraina bos. Nah, sebanyak apakah senjata yang dikerahkan Amerika untuk membantu Ukraina, terutama dalam menghadapi ancaman invasi raski-raski Rusia? Penasaran beritanya? Oke guys. Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu. Ada 3 berita guys, dan ini adalah berita yang pertama. Oke, kabar baik pertama datang dari puluhan kendaraan taktis dan tempur baru milik TNI Angkatan Darat. Dikutip dari Indomiliter, ternyata baru-baru ini, tepatnya tanggal 19 Januari kemarin, TNI Angkatan Darat puluhan mendapatkan sejumlah kendaraan lapis baja barunya dari Kementerian Pertahanan bos, yang merupakan buatan PT Pindad Indonesia. Dan yang cukup spesial diantaranya adalah Rampur Badak 6x6 yang mencapai 7 unit. Bahkan tak cuma itu, Kemhan pun ternyata juga menyerahkan 26 unit Rampur Anoa 6x6 varian EPC dan Komando, serta 10 unit rantis lapis baja Komodo 4x4 varian EPC, sehingga totalnya pun mencapai 43 unit kendaraan lapis baja bos. Nah, Rampur Badak 6x6 ini pun cukup spesial karena baru pertama kalinya diserahkan ke jajaran pengguna, yaitu TNI Angkatan Darat. Beda dengan Anoa dan Komodo yang sudah cukup lama malang melintang di dunia militer Indonesia bos. Untuk meriam utamanya, Rampur Badak 6x6 ini pun menggunakan meriam Kokril CSE 90LP atau low pressure MK3M A1 besutan CMI Defense John Kokril dari negara Belgia. Kemudian untuk pertahanannya, Badak 6x6 ini pun mengadopsi standar NATO Stanak 4569 level 3, di mana level ini mampu menahan hantaman proyektil kaliber 12,7 mm dari jarak 30 meter. Namun, proteksi pada kubah meriamnya pun masih menggunakan standar NATO Stanak 4569 level 1
tapi nantinya dapat di-upgrade ke level 4 sesuai kebutuhan para pembeli. Kemudian untuk kaca periskopnya pun menggunakan kaca anti peluru dengan ketebalan 38 mm. Menggunakan mesin diesel inline turbocharger intercooler 6 silinder dengan transmisi otomatis 6 maju dan 1 mundur. Tenaga yang mampu digenjot pun mencapai 340 horsepower bos, dengan kecepatan maksimum hingga 90 km per jam di jalan on-road. Nah, berdasarkan berita terdahulu di tahun 2016, Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala pun pernah menyebut bahwa pemerintah akan memesan 50 unit rampur badak. Namun belakangan ini ada kabar yang menyebut bahwa pesanan badak 6x6 menjadi 14 unit saja. Nah, mengapa kok berkurang? Pastinya ada alasan tertentu. Entah itu ditunda, anggarannya yang berkurang, atau diganti dengan model lain. Admin pun kurang tahu, bos. Oke, berita kedua yang masih hangat kali ini datang dari bangkai jet tempur siluman F-35 Inggris. Ini berita kedua, guys. Dari dasar laut Mediterania. Sebenarnya, kabar pengangkatan bangkai jet tempur ini pun telah tersiar sejak 12 Desember 2021 lalu. Namun tidak disertai dengan cukup bukti. Membuat para pecinta militer pun bertanya-tanya, apa benar Amerika beserta antek-anteknya ini telah berhasil mengangkat bangkai pesawat ini dari dasar laut Mediterania. Pasalnya, laut Mediterania ini pun bukan merupakan laut yang dangkal dan gelombangnya pun cukup ganas. Dan rupanya bos, dalam beberapa hari ini telah beredar bocoran foto bangkai F-35B Inggris yang telah diangkat ke permukaan. Seperti terlihat dari foto, F-35B ini pun diangkat dalam posisi badan terbalik, di mana posisi landing gear masih terbuka lebar lantaran jet tempur ini jatuh ke laut sesaat lepas landas dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Dari foto terlihat juga bahwa bom atau weapon bay F-35B masih dalam posisi terbuka, yang kemungkinan itu terjadi karena tekanan di bawah permukaan. Pecah, dan untuk pilotnya sendiri dalam air berhasil menyelamatkan diri dengan kursi lontar Martin Baker. Nah, keberhasilan Amerika dan Inggris untuk dapat mengangkat bangkai jet tempur ini dari dasar laut pun tidak terlepas atas kekhawatiran berupa resiko dari pihak lawan alias Rusia and the Gang yang berpotensi mendapatkan data-data dan teknologi penting dari pesawat kebanggaan Amerika ini, bos. F-35, karena jika Rusia berhasil mendapatkan duluan bangkai pesawat ini, maka tak hayal lagi Sukhoi Rusia pun mungkin dapat mengetahui teknologi dan kelemahan dari jet tempur siluman barat ini dan kemudian dapat dengan mudah membantai armada udara barat. Itu dikatakan Angkatan F-35 Laut Inggris pun menyebut antara bahwa senjata operasi paling pengangkatan bangkai siluman F-35B ini buat masa inilah. melibatkan unsur dari Amerika Serikat dan juga Italia. Mantap Jos. Mantap. Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana PT Pindad telah menyerahkan beberapa alusista yang telah siap diproduksikan di PT Pindad telah diberi secara langsung kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia, di mana kalau kita tengok sebanyak 40 atau 50 alusista yang telah siap dibuat daripada PT Pindad dan diberi kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia, seperti kalau kita tengok seperti rampur badak 6x6, di mana dia ni mempunyai ataupun menggunakan meriam 90 mm. Di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia juga telah memberi sebanyak 26 rampur Enwah kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia. Dan kalau kita tengok, kita hitung-hitung buat masa ini yang diserahkan oleh PT Pindad dan juga Kementerian Pertahanan di Indonesia dalam anggaran dalam 43 alusista telah diberikan kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia. Dan kalau kita tengok apa yang special pada masa kini, di mana rampur badak ini merupakan kali pertama diberi kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia. Dan kalau kita tengok rampur badak ini telah diaplikasikan, telah di-apply menggunakan Canon 90mm. Dan kalau kita tengok dia beza dengan Anua dan juga Komodo, di mana pada sebelum ini Anua dan juga Komodo telah pun diberikan kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia dan telah pun digunakan di TNI Angkatan Darat di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks
for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.